Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uce Petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, 3 hari yang lalu saya sudah upload video tentang perlakuan khusus bibit tanaman pisang, agar bibit yang kita miliki, yang kita beli atau yang kita pesan tidak mati alias gagal tanam. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan tindak lanjutnya, yaitu perlakuan khusus lubang tanam dan media tanam pada tanaman pisang, agar pisang yang kita tanam dapat tumbuh secara optimal dan dapat menghindari serta mencegah tumbuh dan berkembangnya berbagai macam serangan hama penyakit pada tanaman pisang, baik yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Nah, bagi sahabat tani yang membutuhkan informasi tentang perlakuan khusus bibit tanaman pisang, nanti di ujung layar video ini akan saya cantumkan gambar thumbnail videonya. Nanti sahabat tani tinggal diklik saja. Nah sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang, dan sahabatku semuanya juga selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. Jika video ini dianggap bermanfaat, bisa di-share dan komen. Nah, sahabat tani, bagaimana perlakuan khusus lubang tanamnya, kemudian perlakuan khusus pada media tanamnya, sekaligus juga bonusnya proses penanamannya. Selamat menyaksikan. Nah, langkah pertama yaitu pembuatan lubang tanam. Nah, sahabat tani, lubang tanam dapat kita buat untuk standarnya, yaitu ukurannya panjang kali lebar kali kedalaman. Kalau untuk jenis tanah ringan, kita bisa membuatnya 40 kali 40 kali 40 cm. Tapi kalau untuk jenis tanah berat, bisa kita membuatkan 50 kali 50 kali 50. Nah, setelah lubang tanam kita buat, maka kita harus melakukan pengecekan untuk pH tanahnya. Kalau pH tanahnya berada pada skala level 6,0 ke bawah, maka kita harus melakukan pemberian kapur dolomit. Tetapi kalau 6,0 sampai 7,0 tidak perlu kita berikan kapur dolomit, sahabat tani. Kemudian langkah berikutnya yang kedua adalah sterilisasi lubang tanam. Nah, setelah lubang tanam kita buat, harus kita sterilkan, sahabat tani. Nah, cara mensterilkannya dengan cara kita memberikan menutup dengan plastik putih transparan atau plastik PE, atau juga kita bisa menggunakan plastik limbah plastik dari pembungkus bagian dalam karung pupuk. Itu bisa kita gunakan, sahabat tani. Nah, proses seperti ini, di mana terik matahari menyengat tanah dan akan ditahan oleh plastik ini sehingga suhunya bisa mencapai 60 derajat Celcius ke atas. Dengan kondisi ini, maka virus, bakteri, dan jamur serta patogen mati, sahabat tani. Untuk itu perlu kita lakukan proses sterilisasi pada lubang tanam. Adapun cara yang lain juga bisa, kita menggunakan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3%. Jadi bisa kita kocorkan langsung pada bagian lubang dan tanah di sekitar lubang. Nah, ini untuk proses cara kita mensterilkan lubang tanam, sahabat tani, agar tanaman pisang kita tetap sehat dan dapat tumbuh dengan baik, bebas dari berbagai macam penyakit. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga adalah sterilisasi tanah. Nah, tanah yang akan kita gunakan untuk kita masukin ke dalam lubang tanam juga harus kita sterilkan, sahabat tani. Dengan cara kita tabur di atas permukaan tanah, kemudian sedikit kita basahin, kemudian dengan ketebalan 5 cm, dan kita tutup lagi dengan menggunakan plastik putih transparan tadi. Dan bagian sampingnya kita berikan pemberat. Nah, cara ini hanya butuh waktu 1 hari sudah steril, sahabat tani, termasuk lubang tanamnya tadi. Tetapi kalau mendung ya bisa butuh waktu 2 sampai 3 hari. Nah, inilah cara kita mensterilkan lubang tanam dan juga tanah yang akan kita gunakan untuk mengisi lubang tanam yang akan kita campurkan dengan media lainnya, sahabat tani. Dan dengan cara seperti ini, begitu matahari menyengat tanah, maka ditahan. Maka seperti ini akan kelihatan, sahabat tani, embun. Karena suhu panas terik matahari ke tanah itu ditahan oleh plastik ini, maka dia akan mengembun seperti ini. Nah, ini virus, bakteri, jamur yang merupakan penyebab penyakit pada tanaman pisang dapat mati dengan baik. Termasuk juga mikroorganisme baik ataupun jahat juga mati, sahabat tani. Namun bakteri yang baik nanti akan kita berikan melalui proses penanaman, yaitu melalui pupuk kandang dan juga trichoderma. Nah, kemudian setelah tanah kita sterilkan, ini juga untuk proses sterilisasinya, sahabat tani, harus kita lakukan di tempat terbuka, ya, yang gampang terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore hari, ya. Di samping itu juga tempatnya bisa kita cari tempat yang aman, atau bisa juga kita lakukan langsung
di celah-celah lubang tanam yang sudah kita buat. Nah, seperti yang sahabat tani lihat, nah, bisa sterilisasi lubang tanamnya sekaligus sterilisasi untuk tanah yang akan kita gunakan. Nah, kemudian berikutnya yang keempat yaitu tentang pembuatan media tanamnya sahabat tani. Ini juga sangat penting. Nah, pembuatan media tanam ini kita mengkombinasikan, yang pertama adalah pupuk kandang yang sudah matang, yang sudah difermentasi, jangan digunakan yang tidak difermentasi ya sahabat tani. Kemudian kita mencampurkannya dengan trichoderma. Nah, untuk trichoderma ini kira-kira kalau 100 kg pupuk kandangnya bisa kita berikan 1 kilogram trichodermanya yang bubuk seperti ini. Kemudian ini pupuk kandang ini akan kita campur dengan sekam mentah yang sudah kita fermentasi. Nah, dengan perbandingan 1:1. Tetapi kalau sekam mentah yang sudah difermentasi tidak ada, bisa juga diganti dengan arang sekam sahabat tani. Sehingga nanti kombinasi pembuatan media tanamnya ya satu tanah, kemudian tanah yang sudah kita sterilkan, kemudian pupuk kandang, dan juga sekam mentah yang sudah difermentasi atau arang sekam mana yang ada sahabat tani. Nah, inilah prosesnya. Kita tabur ini untuk trichodermanya tadi, sambil kita tabur, sambil kita campurkan bahannya ini, kemudian kita aduk sehingga betul-betul menyatu. Nah, inilah prosesnya sahabat tani. Memang tidak mudah dalam budidaya tanaman pisang agar pisang kita bisa hidup secara optimal dan dapat menghindari berbagai macam serangan hama penyakit. Tentu harus ada perlakuan khusus ya, tidak asal-asalan. Nah, karena virus jamur dan bakteri ini kalau sudah menginfeksi pada tanaman pisang kita, itu bisa secara masif sahabat tani, tentu akan sangat merugikan. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah tanaman pisang kita aman ya, karena trichoderma yang kita berikan juga akan mampu menetralisir dan juga mencegah jamur yang ada. Nah, setelah proses ini kita lakukan, kita aduk sampai betul-betul merata, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencampur media tanah ini dengan tanah ya. Dari hasil yang kita campur ini, kita campurkan lagi dengan tanah yang sudah kita sterilkan tadi dengan perbandingan 1:1. Nah, dengan cara seperti ini sahabat tani, otomatis nanti perakaran tanaman pisang kita akan mampu berkembang dengan baik. Kalau perakarannya berkembang dengan baik, maka pohon pisang kita pun juga akan tumbuh secara optimal, buahnya pun juga akan maksimal sahabat tani. Dan lebih-lebih yang penting tadi yaitu dapat mencegah penyakit. Nah, seperti ini hasilnya sahabat tani, sangat gembur, remah. Dengan cara seperti ini dapat memenuhi kriteria media tanam yang baik, yaitu poros gembur remah, mampu menyerap air dengan baik, kemudian juga kaya unsur hara, kaya mikroorganisme. Nah, seperti ini sahabat tani. Kemudian setelah ini langkah berikutnya yaitu tinggal kita masukkan ke dalam karung, nanti tinggal kita mengisi lubang tanam yang akan kita tanam. Nah, ini sahabat tani proses pencampurannya, yaitu kita mencampurkan tadi bahan yang kita aduk pertama dengan kita campurkan dengan menggunakan tanah yang sudah kita sterilkan. Nah, seperti inilah prosesnya. Namun juga sahabat tani bisa juga dilakukan tidak seperti ini. Contoh arang sekam plus pupuk kandang plus tanah yang sudah disterilkan dengan perbandingan 1:1. Nah, bisa juga dilakukan sahabat tani. Kalau ini kan kita campurkan dulu dengan sekam mentah plus pupuk kandangnya, baru kita campurkan dengan tanah. Tapi bisa juga diaduk langsung agar ngirit waktu. Nah, tanahnya seperti ini sahabat tani. Ini jenis tanah ringan. Nah, kita campur semuanya sampai betul-betul merata, sehingga setelah ini merata, maka proses berikutnya yaitu proses penanaman. Nah, pada kesempatan kali ini proses penanamannya akan saya tunjukkan kepada sahabat tani, baik untuk bibit yang dari polybag maupun bibit yang dari anakan pisang. Nah, seperti inilah prosesnya sahabat tani, bisa dilihat itu hasilnya sangat gembur sekali. Gimana tanaman kita tidak subur ya. Nah, ini karena media yang kita buat memenuhi kriteria media tanam yang berkualitas untuk jenis tanaman. Bukan hanya untuk pisang sahabat tani, juga bisa untuk jenis tanaman buah-buahan yang lainnya.
Nah, yuk kita lihat bagaimana proses penanamannya. Nah, sahabat tani, untuk proses penanaman, nah ini kita buka polybagnya. Kalau bibit dari polybag, ya kemudian nanti sebagian media tanam itu nanti kita taruh bagian bawah sebagai pondasi dasarnya, baru kita berikan pupuk kita masukkan bibit yang berasal dari polybag tadi. Setelah itu kita masukin, baru kita tutup. Nah, setelah proses seperti ini kita tutup, tanahnya kita padatkan sedikit, ya jangan terlalu padat agar perakaran tanaman pisang kita akan lebih mudah menembus, akarnya akan lebih mudah menembus tanah atau media yang kita berikan. Nah, dengan cara seperti ini kita membuatnya hanya sedikit ada piringannya sahabat tani, tidak kita tutup sepenuhnya karena ini di musim kemarau, ya biar proses penyiramannya lebih gampang. Namun nanti pada saat musim penghujan bisa kita tutup rata dengan tanah, bahkan kita berikan sedikit gundukan tanah 15 sampai 20 cm, nah, agar tidak tergenang air. Nah, inilah prosesnya ini untuk anakannya sahabat tani. Untuk proses penanaman ini untuk anakan pisang langsung, jadi prosesnya sama. Setelah ini baru kita lakukan penyiraman. Oke sahabat tani, ini saja hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.